here. सामर्थ्यम नंदी अस्त्र Halo guys, welcome back to my channel Bali Namaste. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur dari film fantasi India yang berjudul Brahmastra Part 1 Shiva. Film ini disutradarai oleh Ayan Mukherjee dan dibintangi oleh Ranbir Kapoor sebagai Shiva, Alia Bhatt sebagai Isha, Amitabh Bachchan sebagai Guru Arvind, Mouni Roy sebagai Junun, Shah Rukh Khan sebagai Mohan Bhargav. Film ini dirilis pada tahun 2022 lalu dan mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Shiva yang tidak tahu bahwa dalam dirinya adalah seorang Agniastra, yaitu senjata surgawi atau astra paling kuat yang pernah ada. Lalu bagaimana cara Shiva mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Agniastra terhebat? Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, simak video ini sampai habis dan tanpa skip biar kalian tahu keseruan dari film ini. Langsung saja kita masuk ke videonya. India, negeri kuno yang sejarahnya dijalin dengan kisah-kisah paling menakjubkan. Dan kisah ini adalah salah satu dari kisah seperti itu, tentang sekelompok orang bijak yang hebat yang bermeditasi dalam Himalaya untuk tujuan mendapatkan anugerah cahaya ilahi. Saat cahaya itu bertemu dengan gunung, senjata kekuasaan astral lahir, membawa kekuatan api Agniastra, batu air Jalastra, dan batu udara Pawanarastra, astra yang berisi kekuatan berbagai hewan dan tumbuhan. Orang bijak telah mencapai apa yang mereka inginkan, tapi kemudian tangisan muncul dari semesta. Di dalam cahaya, astra yang lain sedang lahir. Astra seperti mata ketiga dewa Siwa, itu bisa membuat tetapi juga menghancurkan. Orang-orang bijak menyadari bahwa astra agung ini harus dikendalikan. Akhirnya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar, orang bijak menenangkan cahaya tersebut. Kemudian di puncak gunung muncul yang paling kuat dari semuanya, tuan dari semua astra, itu Brahmastra. Para resi berlutut di hadapan Brahmastra dan mereka menyebut diri mereka sebagai Brahmans, mewariskan astra dari generasi ke generasi. Brahmans ada secara diam-diam di masyarakat, melindungi astra dan menggunakan energi mereka untuk kebaikan yang lebih besar. Waktu pun bergerak maju, setiap zaman datang dan pergi. Dunia pun terus berubah dan dengan perubahan itu dunia melupakan astra. Sekarang kita melompat maju ke India modern dan bertemu dengan seorang pemuda yang belum tahu bahwa api yang tidur dalam dirinya akan menerangi dunia astra. Dimulai dari hari sedang ada festival Dussehra yang berarti baik melawan kejahatan. Pertempuran baru untuk Brahmastra pun dimulai dan takdir pahlawan muda ini akan membawanya ke dalamnya. Dia adalah Shiva. Di Delhi, Mohan, seorang ilmuwan yang sedang meneliti potongan astra yang dijaga dan dimilikinya. Tiba-tiba datang sekelompok pemburu memakai pakaian serba hitam, dua orang pria yang bernama Zor dan Raftar, dan pemimpin mereka seorang perempuan bernama Junun. Junun berhasil mengambil satu kepingan Brahmastra setelah dia mengalahkan Mohan. Dan anehnya, Shiva bisa melihat semua hal yang terjadi tersebut. Shiva merasa bingung dan tidak tahu apa yang dia lihat tersebut. Dan dalam perayaan Dussehra, Shiva melihat gadis yang bernama Isha. Tak lama saat Shiva menatap Isha, tiba-tiba api yang membakar patung Rahwana menjadi sangat besar dan sampai meledak ke atas. Di sana Shiva merasakan perasaan yang tidak enak setiap kali dia melihat api, dan Shiva terjatuh pingsan.
Di malam itu juga saat Shiva tersadar dari pingsan, dia pun tidak banyak membuang waktu. Shiva mencari keberadaan Isha, dia ingin mengungkapkan perasaannya pada Isha. Dan dia juga mengajak Isha ke sebuah pesta ulang tahun. Dan ternyata pesta itu adalah pesta seorang anak kecil di sebuah panti asuhan. Shiva sudah menganggap anak-anak di sana seperti keluarganya sendiri, dan bahkan Shiva pun dibesarkan di tempat itu. Shiva bercerita kepada Isha, dia bahkan tidak mengenal orang tuanya sendiri. Dia hanya mengingat ibunya sebagai sosok seorang dewi. Bahkan Shiva hanya mempunyai satu cangkang keong yang ditinggalkan ibunya. Shiva menyimpan benda tersebut dengan sangat baik di kuil rumahnya. Shiva menyimpan kisah yang memilukan yang terjadi pada ibunya. Beberapa saat kemudian, saat mereka sedang mengobrol, Shiva melihat api yang menyerangnya dari balik jendela. Seketika itu juga penglihatan tentang Mohan dan Junun kembali ada di kepalanya. Dengan menggunakan kendalinya, Junun berusaha mencari tahu keberadaan kepingan kedua dan ketiga dari Brahmastra. Mereka berhasil tahu di mana keberadaan kepingan kedua, namun pada saat mereka bertanya tentang kepingan ketiga, Mohan berusaha menyembunyikan dan tidak mengatakannya. Mohan hanya menyebutkan tentang guru Brahmans dan ashram. Pada akhirnya saat Junun dan anak buahnya mendesak jawaban lebih jelas dari Mohan, Mohan berhasil mengalahkan kendali dari Junun dan memilih untuk mengorbankan dirinya. Penglihatan tersebut membuat Shiva letih dan tertidur begitu saja. Saat dia terbangun keesokan paginya, Shiva merasa bersalah pada Isha karena pada malam itu saat Shiva mengalami penglihatan tersebut, Shiva mengabaikan Isha begitu saja. Lalu Shiva pun berusaha mencari keberadaan Isha dan Shiva menemukan keberadaan Isha di tempat kakeknya. Terlihat Isha sedang mempersiapkan persiapan pemujaan. Di sana Shiva terkejut, dia melihat sebuah berita di surat kabar yang membahas tentang kematian Mohan. Bahkan dia juga melihat berita di internet menggunakan sebuah laptop dari salah satu pekerja di tempat itu. Shiva merasa bingung dan hanya bisa terdiam saja. Shiva pun menceritakan semua hal yang dia alami kepada Isha, baik itu tentang mimpi maupun apa yang baru saja dia saksikan di berita tersebut. Isha tampak bingung dan tidak percaya, menceritakan tentang Brahmastra yang juga dia lihat di mimpi semalam. Shiva menyebut nama Anishetty, dan saat itu juga mereka mencari tahu tentang pria itu di internet. Anishetty merupakan seorang artis dan arsitek terkenal, dan Isha menyarankan Shiva untuk mencari tahu tentang semua yang terjadi. Lalu Shiva dan Isha pergi ke Varanasi. Mereka ingin bertemu dan memperingatkan Anishetty atas ancaman bahaya yang Shiva tahu. Saat di atas kapal, tangan Isha berpegangan dengan Shiva. Lalu dari tangan Shiva yang lain mengeluarkan api. Isha nampak terkejut dan Isha sempat marah walau hanya beberapa detik. Dia merasa Shiva telah menyembunyikan hal besar tersebut dari Isha. Isha bertanya pada Shiva, siapa kau sebenarnya? Dan rahasia apa yang kamu sembunyikan dariku? Lalu Shiva menjelaskan semuanya dan meminta maaf pada Isha. Saat mereka sedang berbicara, di saat yang sama Junun ada di sana. Dan Shiva merasa dia seperti pernah melihat wajah wanita itu. Dan dia baru sadar kalau wanita itu adalah penjahat yang dia lihat dalam mimpi selama ini dan kedua anak buahnya Raftar dan Zor. Shiva mengatakan kepada Isha, kita harus segera menemui Anishetty sebelum mereka. Shiva dan Isha terus membuntuti Anishetty. Di sisi lain, Raftar juga mengikutinya. Akhirnya Shiva mencoba berbicara dengan Anishetty. Sedangkan Raftar, ia tampak mendekat lalu dihalau oleh Isha dan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Di dalam Shiva berbicara dengan Anish, Shiva mengatakan, aku tahu kamu adalah anggota Brahmans dan aku tidak ada waktu untuk menjelaskannya apa yang sedang terjadi. Yang pasti kamu sedang dalam bahaya. Di bawah, Isha menelpon Shiva. Tanpa disadari, semua pembicaraan Isha didengar oleh Raftar dari belakang. Raftar menodongkan pistol ke arah Isha. Shiva mendengarkan teriak dari Isha. शिवा मैंने तुम्हारी बातें सुन Shiva pun berlari dan menyerang Raftar balik. Anish juga muncul untuk membantu Isha dan Shiva. Anish mengeluarkan Nandiastra, yaitu kekuatan banteng suci Dewa Siwa. Anish juga kemudian merobohkan lantai agar mereka bertiga bisa melarikan diri dari para penjahat tersebut. Setelah itu mereka bertiga pergi melarikan diri menggunakan sebuah mobil.
dan mereka ingin pergi ke tempat guru Brahmans di ashram, tepatnya di Himalaya. Setelah perjalanan yang begitu panjang selama berjam-jam, mereka berhenti sejenak di pinggir jalan. Shiva lalu membahas tentang kepingan Brahmastra yang pernah dia lihat dalam mimpi. Kemudian Anish mengambil kepingan Brahmastra dan menunjukkannya pada Shiva. Ketika Shiva melihat astra tersebut, Shiva merasa perasaan dan pikiran aneh kembali terulang padanya seperti biasa yang ia rasakan. Shiva mendapatkan penglihatan bahwa para musuh ada di sekitar mereka, dan Shiva menunjukkan ke arah jalan yang tidak terlalu jauh jaraknya dari mereka. Terlihat Junun dan Zor sedang memata-matai mereka di dalam truk. Lalu Anish menyerahkan kepingan itu kepada Isha dan Shiva agar membawa pergi. Sedang Anish memilih tinggal dan melawan kedua musuh dengan kekuatan astra yang ia miliki. Samarthyam. Dia pun mendorong truk mereka terjun ke jurang, tapi naasnya dia pun ikut terjatuh dan tewas. Di sisi lain, Shiva dan Isha dimata-matai dan dikejar oleh Raftar. Dia memakai astra monyet yang pernah dimiliki oleh Mohan. Dengan kemampuannya melompat, Raftar menyerang Isha dan menariknya keluar pintu mobil. Raftar juga berusaha mengambil kepingan Brahmastra. Jarak mereka dengan ashram tidak lagi begitu jauh. Tidak lama kemudian, Raftar kembali menyerang mobil mereka berdua dengan pistol. Beberapa saat setelah sama-sama melawan, Raftar pun berhasil jatuh ke jurang bersamaan dengan mobil Isha dan Shiva. Tetapi mereka berdua berhasil melompat dan selamat. Saat mereka ingin masuk ke ashram, Shiva dan Isha saling mengungkapkan perasaan. Mereka berdua tidak pernah menduga jika Raftar sebenarnya masih hidup, meski sudah jatuh ke jurang. Tampak dalam halaman ashram tersebut seperti ada bekas api unggun. Shiva sedang berusaha membukakan pagar agar Isha pun bisa masuk. Namun dari kejauhan di belakang Isha, Raftar kembali ke atas dan menyerang mereka berdua. Namun Shiva berhasil menyerang Raftar duluan dengan kekuatan api yang ia miliki. Raftar terbakar hangus dan ia kembali terlempar ke dalam jurang. Kali ini dia benar-benar mati. Setelah itu Shiva terduduk lemas dan guru Brahmans pun keluar untuk melihat mereka berdua. Shiva di dalam ashram sedang beristirahat, namun dia kembali dihantui oleh mimpi yang sering dia alami. Dalam mimpi tersebut, Shiva melihat dirinya saat bayi dan ibunya dalam sebuah ruangan. Tidak lama kemudian, api menyerang mereka berdua. Tetapi anehnya, bayi itu tidak terbakar sama sekali. Di tempat lain, Junun pergi menemui patung Dev. Dia memberitahukan kematian salah satu temannya, yaitu Raftar. Junun meminta bantuan kekuatan Dev untuk melanjutkan misi mereka dalam berburu Brahmastra dan membangkitkan kembali Brahmadev. Shiva terbangun dan melihat di halaman ashram terlihat para Brahmans dengan berbagai kekuatan sedang berkumpul. Guruji memberitahu mereka tentang kematian dua anggota senior mereka, Mohan dan Anish, dan Brahmastra dalam keadaan bahaya. Para pembunuh itu sudah mencuri dua astra, Vanarastra dan Nandiastra, dan mencuri satu bagian dari Brahmastra. Shiva dan Isha sedang berbicara di samping sebuah perahu. Isha dan Shiva juga berkenalan dengan para Avengers yang ada di institut ashram tersebut. Mereka anggota baru Brahmans. Di dalam ashram, Guruji memberitahu tentang astra yang ada dalam diri Shiva. Shiva memiliki astra sangat kuat, yaitu Agniastra atau astra api. Guruji menyuruh Shiva untuk bergabung dengan para Brahmans, tetapi Shiva menganggap obrolan tersebut hanya sebuah lelucon saja. Dia tidak pernah berpikir hal seperti yang dia lihat dan dia alami adalah kenyataan. Dan jawaban Shiva adalah tidak. Ketika Shiva ingin beranjak pergi dengan Isha, Guruji mengatakan, pertempuran untuk Brahmastra adalah pertempuran untuk orang tuamu. Orang tuamu adalah prajurit Brahmans. Dan Brahmans ada dalam darah Shiva. Dan jika Shiva pergi, maka dia tidak akan pernah tahu dan belajar apapun tentang mereka.
dan Shiva akan tetap menjadi yatim piatu selamanya. Guruji mengatakan dia tidak akan menceritakan tentang kedua orang tua Shiva sekarang, tetapi dia akan menceritakan di saat Shiva sudah dirasa layak untuk mengetahui dan mendengarkan semua cerita itu. Shiva harus tetap berada di situ dan bergabung bersama para Brahmans. Tidak lama kemudian Shiva pun akhirnya setuju. Di samping itu, Isha harus pergi selama beberapa hari dan mengambil beberapa barang Shiva dengan ditemani para warga senior Brahmans. Guruji bertanya kepada Shiva apa saja yang dia ingat dari para penjahat yang memburu Brahmans. Shiva mengatakan dia tidak ingat banyak tentang mereka. Dia hanya ingat nama-nama mereka saja. Dan mereka mempunyai sebuah batu yang di dalamnya punya kekuatan. Dan mereka juga memiliki seorang guru. Di sana Guruji memperkenalkan berbagai kekuatan astra pada Shiva. Sedang Shiva terus mencoba mengeluarkan Agniastra dari dalam dirinya, tapi belum juga berhasil. Saat sedang duduk di pinggir tebing di atas sebuah perahu, Shiva melihat lukisan nama Amrita dan Dev. Pada malam hari saat Shiva sedang tidur, dia kembali mengalami penglihatan tentang Junun. Terlihat Junun melemparkan kalung dengan batu kekuatan pengendali ke orang-orang desa. Di sisi lain, Isha sedang menyiapkan barang-barang Shiva didatangi oleh Zor. Zor berusaha mencari tahu tentang ashram pada Isha. Lalu beberapa Brahmans yang menjaga Isha keluar dan berusaha melawan Zor. Namun dengan gelang Nandi Astra yang pernah dimiliki Anish dipakai oleh Zor, kekuatan astra para Brahmans itu tidak terlalu kuat untuk melawannya. Isha jatuh ke bawah. Untungnya Isha selamat dan hanya sedikit terluka. Saat Shiva menelpon Isha karena rasa khawatir, Guruji menyaksikan sendiri beberapa butir api mulai bermunculan di sekitarnya. Shiva bercerita pada Guruji, dia tidak menyukai api karena api itulah penyebab kematian dari ibunya. Shiva mulai membayangkan Isha dan api pun muncul. Itu berarti kekuatan cinta Shiva dan Isha mampu membangkitkan api di dalam diri Shiva. Karena cinta adalah hal yang paling kuat di dunia ini. Shiva mulai berlatih dengan astra yang ia miliki dan sekarang dia sudah sepenuhnya bisa menguasai dan mengendalikan Agni Astra. Saat mereka melakukan sebuah perjalanan, Guruji ingin menceritakan dan memberitahukan Shiva tentang kisah orang tuanya. Kisah dimulai dari astra paling kuat yaitu Brahmastra. Brahmastra memiliki 3 bagian, tapi sekitar 30 tahun yang lalu, markas besar Brahmans berada di laut di sebuah pulau. Saat itu Brahmastra masih utuh, tidak terbagi 3 bagian. Namun datang seorang pejuang muda yang bernama Dev. Dev sangat kuat, berbeda dari semua orang. Dia memiliki obsesi yang kuat dengan semua astra. Dia bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia menguasai bukan hanya satu astra, tapi banyak astra. Tetapi astra yang menjadi rajanya adalah Agniastra atau astra api. Saat Dev melepaskan Agniastra, semua keajaiban Brahmans lainnya memucat di depan apinya. Orang biasa memanggilnya Agnidev atau penguasa api. Dan selanjutnya dia ingin menjadi Brahmadev. Dia ingin menguasai astra paling kuat yaitu Brahmastra. Menjaga Brahmastra tetap tenang adalah tugas para Brahmans, tetapi Dev tidak peduli tentang hal itu. Dev mengalahkan anggota dewan dan mencuri Brahmastra. Dan untuk pertama kalinya dalam masa itu Brahmastra terbangun. Dev rela menghancurkan dunia dengan keserakahannya pada Brahmastra. Lalu ada seorang yang melawan Dev dengan memecahkan Brahmastra menjadi 3 bagian, mengalahkan Dev dan menghancurkan api Dev. Dia adalah Amrita. Yang selamat dari pertempuran itu hanya sebuah perahu milik Amrita dan kembali dengan potongan-potongan Brahmastra. Namun hanya ada 2 potongan. Potongan ketiga hilang begitu saja. Pulau tempat semua itu terjadi ditelan lautan, begitupun Amrita dan Dev. Itulah yang dipercaya oleh para Brahmans. Tetapi entah itu benar, tidak ada yang benar-benar tahu. Shiva bingung mendengarkan semua itu. Dia berpikir, apa hubungannya kisah orang tuanya dengan kisah Dev dan Amrita? Guruji mengatakan jika sebelum kejadian pertempuran terakhir Brahmastra, Dev dan Amrita adalah sepasang kekasih. Mereka saling mencintai satu sama lain. Dev berjuang untuk hasratnya, sedangkan Amrita untuk tugasnya. Tetapi saat pertempuran terjadi, Amrita sedang hamil. 30 tahun pun berlalu. Di hari Shiva muncul di ashram, Guruji melihat dan menyadari api Dev di dalam diri Shiva. Mungkinkah dalam pertempuran itu Amrita selamat? Entah bagaimana.
anak Amrita lahir dan anak itu adalah Shiva. Shiva terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dia ketahui dan penasaran dengan sosok Dev. Di bawah di mana tempat mereka berdiri terlihat Junun dan para petani yang sudah dikuasai oleh liontin yang mempunyai secercah Agniastra di dalamnya yang diikatkan oleh Junun untuk mengendalikan semua orang tersebut untuk misi mereka. Shiva memakai kalung liontin itu karena rasa penasaran terhadap Dev. Namun, Junun merasa terhubung dan dia tahu keberadaan mereka di atas sana yang sedang memantaunya dari kejauhan secara diam-diam. Guruji berhasil mengalihkan perhatian Junun dan anak buahnya. Namun sekarang markas para Brahmans tidak lagi aman. Mereka berniat pergi dari ashram sebelum Junun menemukan mereka. Di dalam terdapat Isha yang sudah kembali dengan beberapa barang penting milik Shiva, termasuk keong peninggalan dari Amrita ibunya Shiva. Dan ternyata itulah potongan ketiga dari Brahmastra. Di sana Shiva bercerita dia tahu bahwa dalam pertempuran Brahmastra bukan hanya Amrita yang selamat, namun Dev juga selamat. Dia mengetahui tentang itu saat dia memakai liontin itu. Dia melihat sosok tubuh yang dikelilingi oleh Astra. Itu adalah Dev. Batu yang dipakai oleh Junun terhubung dengan Dev dan juga pada Shiva. Saat Shiva sedang menunjukkan kekuatan apinya pada Isha, tiba-tiba Junun muncul bersama para anak buahnya. Mereka mengepung para Avengers Astra dan Guruji. Keadaan malam itu berubah jadi sangat kacau. Junun menculik Rani dan menyiksanya sebelum dia bisa mendapatkan potongan terakhir Brahmastra yang ada pada Shiva. Shiva pergi ke markas Junun berpura-pura ingin menyerahkan kepingan ketiga tersebut. Shiva melempar kepingan ketiga ke atas dan Shiva melawan Junun dengan Agniastra. Shiva juga mencoba melindungi Isha dengan apinya dari serangan peluru. Para penjahat itu malah tidak terbakar sama sekali dengan api yang dimiliki Shiva, dikarenakan mereka menggunakan liontin hitam itu yang memiliki kekuatan Agniastra. Dev melindungi mereka. Junun pun tidak kehilangan akal untuk melawan Shiva. Dia memunculkan sebuah kekuatan yang berbeda, yaitu air. Hujan pun turun yang membuat api dari Shiva padam. Para Brahmans datang membantu melawan Junun. Namun potongan Brahmastra jatuh ke tangan Junun. Isha berusaha mengambil dua potongan Brahmastra yang lain. Guruji pun ikut keluar dan membantu mereka. Shiva sempat hampir kalah, namun dia kembali bangun dengan Agniastranya setelah mendengar teriakan namanya yang dipanggil oleh Isha. Di tempat lain di pinggir tebing, Isha dan Tensu didatangi oleh Junun. Junun berhasil dihadang oleh Shiva dengan Agniastra. Setelah Junun meminta bantuan Brahmadev dengan membangkitkan kekuatan Agniastra yang lebih kuat dan melawan Shiva. Isha mengancam jika Junun terus mendekat, dia akan melemparkan kepingan Brahmastra ke limbah. Namun Junun mendapatkan pemberitahuan dari Dev jika Isha tidak akan berani melempar kepingan tersebut. Dia hanya mengancamnya saja. Mereka saling melawan. Tidak lama kemudian Zor dikalahkan dengan trisula api yang ditusuk oleh Shiva. Dia terbakar dan mati. Dengan kekuatan mengambang dari Tensu, dia membuat Junun dan Isha terbang ke udara dan Junun dijatuhkan ke limbah. Mereka semua mengira jika mereka sudah mengalahkan Junun dan menang. Tetapi dugaan tentang semua itu salah. Junun kembali ke atas dan menusuk Tensu dari belakang dengan sebuah belati. Junun berhasil naik ke atas dan menggabungkan kepingan terakhir Brahmastra. Saat Brahmastra sudah bersatu, semua astra yang mereka miliki hidup dan aktif, seperti terhubung dengan Brahmastra. Lalu setelah dia menggabungkan kepingan Brahmastra tersebut, tubuh Junun terpental dan terlempar ke bawah. Setelah itu hal yang tidak mereka inginkan dan mengerikan pun terjadi. Kekuatan Brahmastra memang benar-benar sangat dahsyat, merubah keadaan malam seperti siang. Tanah terbelah, semua tanah yang mereka pijak runtuh. Saat kondisi begitu mengerikan sedang terjadi, Shiva hanya memikirkan keselamatan Isha saja. Shiva tidak peduli jika dirinya harus mati. Akhirnya mereka bisa bersama dan berpelukan. Cahaya yang sangat besar pun keluar dari langit dan menanjak ke tanah. Semburan api yang sangat kuat pun muncul. Shiva berlutut melindungi Isha. Disitulah keajaiban terjadi, seakan seluruh alam semesta terguncang. Kekuatan yang lebih besar keluar dari tubuh Shiva.
Dengan kekuatan Agni Astranya, Shiva mampu melindungi Isha agar tidak terbakar. Shiva bahkan mampu mengendalikan dan memadamkan api dari Brahmastra. Keajaiban yang benar-benar luar biasa yang pernah terjadi dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Guru Arvin merasa sangat kagum dengan apa yang ia lihat. Pada akhirnya Brahmastra kembali tenang dan dapat dikendalikan. Kita bisa menyaksikan keajaiban terbesar yang pernah terlihat. Kekuatan dan cahaya Brahmastra dikendalikan oleh api Shiva. Shiva bahkan siap menyerahkan nyawanya demi Isha. Dan dengan tindakan itu dia menunjukkan bahwa dia mampu mencapai bentuk cinta tertinggi. Sebuah pengorbanan, api cinta yang bisa menenangkan astra paling kuat sekalipun di alam semesta. Dan dia juga membuktikan bahwa di seluruh dunia ini tidak ada senjata lebih hebat dari cinta. Tetapi perang, ingatlah bahwa masih ada ancaman yang tidak boleh dilupakan. Junun memang sudah mati, tetapi potongan Brahmastra yang bersatu telah membebaskan Dev dari kurungan selama bertahun-tahun. Dalam sebuah patung, Dev akhirnya bebas. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita tunggu saja kelanjutan kisah Dev melawan Shiva, tidak lain anaknya sendiri, di Brahmastra Part 2 Dev. Pasti seru banget nih, dan Mimin juga gak kalah penasaran dengan kisah dan aktor mana ya kira-kira yang akan memerankan Dev. Bagi aku pribadi film ini keren, terutama dari segi animasi yang ditampilkan di pembukaan. Mimin sendiri merasa terpukau dengan opening dari film ini. Animasi yang ditampilkan sangat indah dan rasa mengenai apa itu Astra, bagaimana senjata mitologi ini muncul, apa manfaatnya, hingga kisah para penjaga Astra ditampilkan dengan sangat baik. Animasi yang menunjukkan bagaimana masyarakat India hidup dari zaman ke zaman, masa ke masa, hingga ke peradaban modern. Dan efek CGI yang ditampilkan sudah setara dengan Avengers. Namun kekurangannya dari film ini terdapat pada alur cerita yang menjadi hilang di tengah-tengah film. Dikarenakan dengan menyeret kisah cinta Shiva dan Isha yang begitu tiba-tiba. Dan sosok Isha yang begitu tiba-tiba bisa langsung percaya dengan seorang Shiva yang bahkan baru dia kenal selama 2 hari dan langsung jatuh cinta begitu saja. Tapi balik lagi, semua kekurangan itu tertutupi dengan efek-efek visual yang sangat memukau. Oke, rating pribadi dari aku untuk film satu ini 6/10. Nah, bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Oke guys, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk saran video selanjutnya. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya kalian tahu saat aku upload video baru di channel ini. Oke, see you next video guys. Bye-bye.